untuk waktunya. Kami juga sapa juga yang terhormat Bapak Andre Rahadian dari Kantor Hukum Hanafia Ponggawa and Partners. Terima kasih Pak Andre sudah berkenan bergabung bersama dengan kami pada hari ini. Dan juga terima kasih yang terhormat Bapak seluruh GM di kantor cabang AP1 beserta jajaran, para senior manajer, para manajer kantor cabang yang kami cintai, yang kami sayangi. Apa kabar? Semoga kita semua selalu luar biasa. Sehat ya Bapak Ibu semua? Sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Syukurlah pada hari ini training Angkasa Pura I mengadakan acara webinar dengan judul Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Pengelolaan Bandara. Ya, kita bersyukur sekali pada hari ini telah hadir Bapak Israwadi yang akan membuka opening speech kita pada siang hari ini. Demikian juga telah hadir Bapak Andre Rahadian, salah satu pakar hukum dan menjadi Ketua Masyarakat Hukum Udara. Sangat berbahagia sekali kesempatannya bisa menghadirkan Pak Andre di sini. Dan kita akan banyak mendengarkan, memahami, bisa sharing juga, bisa tanya jawab juga. Mungkin kalau ada pertanyaan di cabang-cabang, tetapi sekali lagi ini lebih kepada perspektif hukum juga ya, hukum bisnis atau hukum udara, Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja. Kita persilakan yang terhormat Bapak Direktur Kepatuhan Aset dan Pengadaan untuk memberikan opening speech kepada kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Israwadi, kami persilakan. Terima kasih Mbak Siveli. Hari ini Mbak Siveli manis sekali. Senang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya banggakan teman GM, Pak Wayan, kemudian ada PP Training ya, ada PP Training, dan yang saya hormati Pak Andre dari HPRP, senior manager juga katanya ada, manajer di kantor pusat cabang, serta teman-teman karyawan legal ya yang membidangi hukum baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Pada hari ini saya perkenankan juga saya Pak, hari ini dengan hati yang tulus Pak, kita manjatkan puji dan syukur Pak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bangsa Indonesia kita semua juga kondisi kayak begini Pak, COVID. Kemarin barusan aja ada cerita COVID, yang kena COVID, wah kita jadi nggak tenang bekerja. Jadi banyak kekhawatiran. Tapi tetap panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Obat belum ditemukan, ya cuma doa ya, tetap jaga kesehatan Pak, terutama teman-teman yang di operasional di bandara juga yang banyak berinteraksi dengan penumpang. Membuka acara ini kebetulan diresmikan oleh hari ini memang sangat relevan sekali Pak, terutama Pak Andre nanti saya mohon dengan sangat memberi perspektif atau sudut pandang baru Pak. Kalau tadi penting di saat ini
saya kasih gambaran umum aja Pak, dampak dari kejadian ini, COVID ini, estimasi kami tahun 2020 kami rugi Pak Andre, teman-teman semua kita rugi ini kira-kira barusan Pak Direktur Keuangan ngomong dengan kementerian, jadi ruginya sekitar 3,5 triliun Pak. Nah ini jujur ini pertama kali Angkasa Pura rugi, kita ternyata ada 3 triliun. Jadi ya ini berdampak kepada seluruh bisnis yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan nggak lama-lama kejadian ini kita masih kuat. Nah, yang kedua, kejadian sekarang ini sebenarnya memaksa kepada kita semua di Angkasa Pura itu harus istilahnya rethinking, berpikir ulang gitu loh. Berpikir ulang apakah itu proses bisnis yang selama ini udah kita lakukan, bahkan prosedur yang sudah kita buat, semuanya itu dalam keadaan waktu itu growth gitu ya. Saya ini itu kalau peminatnya lebih dari 1 lah gitu, kita dengan wah istilahnya Angkasa Pura jual mahal lah gitu kira-kira ya. Nah, tapi sekarang yang terjadi di Bali yang daftarnya cuma 1, malah dia yang jual mahal, suruh berusaha di bandara ya. Hal-hal yang kayak begini ini SOP kalau diikutin istilahnya hanya mengikuti aturan, yang aturan itu dibuat tidak dalam kondisi yang seperti sekarang, ya nggak cocok gitu, nggak cocok. Nah inilah barangkali perlu insight, wawasan nanti dari Pak Andre bagaimana menyikapi hal ini, tapi tetap aman gitu kan ya, tetap dalam koridor tata kelola yang baik. Tidak ada, kalau bahasa hukum tuh mens rea, niat-niat yang istilahnya memanfaatkan. Pak Andre tahu tuh sekarang kondisi COVID kayak begini masih ada juga orang berbisnis ya Pak ya, di dalam kesempitan selalu ada peluang untuk yang macam itu Pak, baik itu bisnis rapid test segala macam lah gitu. Nah ini barangkali yang perlu kita lihat insight dari kita gitu loh. Kalau memikir lebih mementingkan, mengutamakan substantif daripada atraktif. Tapi kalau di BUMN atau pemerintahan, barangkali yang diutamakan adalah administratif. Substantifnya kadang-kadang sama sama perasaan gitu. Nah, ini konteks munculin terutama unit hukum atau compliance dari sekarang yang saya pingin kita
Oke, sepertinya ada gangguan teknis. Sebentar, nanti kita tunggu Pak Israwadi masuk kembali. Baik, selamat datang bagi yang baru bergabung. Kita tadi sudah sedang mendengarkan sambutan dari Direktur Kepatuhan Aset dan Pengadaan, namun demikian tidak ada gangguan teknis, mungkin dari jaringannya kurang bagus. Jadi sebentar kita tunggu Pak Direktur untuk bergabung lagi dengan kita. Selamat datang Pak Didi juga. Selamat datang Pak GM UPG, Pak Wahyudi. Selamat datang Pak Heri Sikado. Pak Heri Sikado and Team dari Bali, selamat datang. Pak Wayan, gambarnya yang di belakang telanjang tuh Pak Wayan. Tahu aja lah. Yang dilihat bukan yang di depan. Ya, kalau yang di depan mah udah bosan. Bajunya JM UPG bagus juga tuh. Baju khusus hari Kamis seluruh pegawai AP1 Makassar punya. Baju untuk Jaksa Agung ada nggak? Udah gue kirim jas. Kantor Pak Wayan kebakaran Pak. Nah itu dia. Bu Feli, buat Pak DA menyusul aja, mempersingkat waktu. Sebentar ya Pak, saya pastikan dulu.
Dea sudah bergabung dengan kita. Selamat datang kembali Pak Dea. Kami persilakan untuk melanjutkan opening speech kita pada siang ini. Ya, Terima kasih, mohon Pak. maaf teman-teman, aduh. Tadi udah sampai mana, Peli? Tadi Bapak bilang begini, mengutamakan substantif bukan daripada administratif, Oh tapi iya, tidak iya, melawan oke. hukum. Oke, jadi pengalaman saya di anak perusahaan kalau dan swasta, anak perusahaan kadang-kadang dibilang mirip kayak swasta, kadang-kadang mereka itu lebih mengutamakan kepada substantif daripada administratif. Nah, tapi di sebaliknya kalau kita di BUMN, di pemerintahan, kita yang lebih penting administratif, terkadang melupakan yang substantif. Nah, sekarang kondisi yang kayak begini, kita kayak tadi saya bilang, aturan-aturan semua perlu memang ditempuh hal yang substantifnya dulu, jangan sampai kita terbelenggu oleh administrasi maksud saya gitu. Tapi tetap substantif kita penuhi. Sebagai yang saat ini topik yang paling trending sekarang adalah force major. Nanti mungkin Pak Andre bisa kasih wawasan force major itu kalimat yang pasti ada di perjanjian tapi nggak pernah kepake. Sekarang kepake, Pak. Dan ini juga Bu Sepeli tahu persis dikejar-kejar sama siapa IDP sama macam-macam tuh ya. Nah, tapi juga ada resiko kalau kita tempuh gebiah-uyah, Pak, tanpa hati-hati, kadang-kadang ini malah jadi resiko buat kita juga gitu loh. Kita kasih kelonggaran maksudnya baik, niat kita baik, malah di pengalaman saya di SPI waktu itu ada temuan juga ya, dikasih kebijakan pengurangan sewa ruang atau ini malah dijadiin isu gitu ya. Tapi itu dalam keadaan kemarin trennya pertumbuhannya bagus. Nah, kalau sekarang ya mungkin beda gitu. Nah, hal-hal seperti ini Pak yang saya minta Pak Andre kasih insight Pak, wawasan Pak. Jadi kita menjalani perusahaan ini jujur aja kalau kita hanya mengikuti yang aturan yang ada mungkin belum mengikuti yang perkembangan terbaru. Nah, ini saya yakin Pak Andre, saya kenal Pak Andre udah lama ngurusin GPK sama Pak Andre, saya lihat wah boleh nih Pak Andre. Terakhir juga Bali Utara ya Pak Wayan ya, Bali Utara. Nah, barangkali itu Pak yang bisa kami sampaikan. Direksi Angkasa Pura I dituntut Pak, bukan hanya Angkasa Pura I, seluruh BUMN itu mencari cara-cara baru yang istilahnya cara baru ya Pak ya. Ini untuk untuk menyelamatkan. Jadi mode kami sekarang ada, kalau handphone itu ada silent mode, kalau mode-nya sekarang Angkasa Pura itu adalah survival. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi yang kayak begini gitu. Saya kira itu dari saya Pak. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih Pak Wayan atas inisiatifnya membuat acara begini. Ini new normal, legal. Saya puji Pak. Ini bagus acara kayak gini. Kita buat acara gini saya senang. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi kita dalam kita bekerja dan mengabdi terhadap usaha bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Oh ya, satu lagi Pak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara apa nih? Legal Airport Talks dinyatakan dibuka. Tiga kali gitu. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Pak Israwadi, Direktur Kepatuhan Aset dan Pengadaan. Senang sekali ya, banyak message, banyak pesan buat kita. Tadi yang saya catat, mengutamakan substantif, bukan hanya administratif, tapi tidak melawan atau bertentangan dengan hukum. Tadi juga disampaikan bagaimana force major yang sebaiknya, yang tepatnya seperti apa. Dan poin yang paling penting tadi, berbagai adaptasi diperlukan
untuk adanya kebiasaan baru pengelolaan airport dalam kondisi kritis supaya kita mampu bertahan melewati krisis ini, krisis pandemi ini. Demikian, terima kasih Pak Israwadi telah membuka juga acara kita. Senang sekali. Nanti kalau kita juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan juga, bisa juga nanti kalau Pak Israwadi berkenan ada sampai dengan selesai juga boleh tanya-tanya juga kepada Pak Israwadi nantinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam materi. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak Andre Rahadian, SH, LLM, MSc, panjang ya. Oke, ini Bapak Andre Rahadian, pembicara kita pada siang hari ini. Bapak Andre merupakan konsultan atau lawyer hukum kita, trainer di Angkasa Pura I, telah memberikan banyak sekali pendampingan, nasihat, legal opinion, advice kepada Angkasa Pura I sampai dengan saat ini. Pendidikan beliau adalah postgraduate program di Boston University, Master in Law, terus postgraduate program Boston Airport, Master in Finance. Jadi juga ada tentang finance-nya juga nih ya, ternyata S2-nya Pak Andre di luar negeri ya, di Boston Airport University. Dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sarjana hukum, menempuh S1 di UI, serta Kennedy School of Government, Harvard University, Boston, Massachusetts, USA, Leaders in Development, Managing Change in Dynamic World. Nah, saat ini beliau merupakan associate pada kantor hukum Hanafiah and Ponggawa. Dan saat ini pula Pak Andre merupakan Ketua Masyarakat Hukum Udara dan berkecimpung ya dalam segala juga yang saya tahu juga berbagai pembuatan peraturan di Kementerian Perhubungan. Pak Andre selaku Ketua Masyarakat Hukum Udara juga dimintakan pendapat, tanggapan untuk pengembangan tentang kebandar udara untuk penerbangan di Indonesia. Sekali lagi dengan penuh senang, sukacita kami menyambut Pak Andre Rahadian. Kita berikan aplaus, tepuk tangan kepada Pak Andre. Dan untuk kami persilakan Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Israwadi, Pak Direktur Kepatuhan Aset dan Pengadaan, Pak Wayan, Mbak Feli yang jadi moderator kita hari ini, para GM, senior GM, dan teman-teman AP1 semua yang ikut dalam acara hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi dan sharing sebenarnya, karena biar bagaimana pengalaman saya sebagai konsultan hukum itu masih perlu juga kita dapat input dari Bapak Ibu sekalian yang memang pekerjaan hari-harinya ada di airport terus gitu. Kalau kita kan yang namanya pengamat, apalagi konsultan hukum, ini kita deal dengan dokumen, deal dengan peraturan, sedangkan Bapak Ibu semua yang langsung menghandle airport di wilayah-wilayah di mana AP1 beroperasi. Ini memang Bapak Ibu sekalian, kenapa kita ambil pilihan topik ini? Karena kita melihat bahwa pandemi ini memang merubah semua aspek, termasuk aspek transportasi. Dan kita tahu karena metode penyebaran dari COVID-19 ini yang paling terpukul pertama adalah industri perjalanan, termasuk juga airline, airport, pariwisata, dan banyak isu-isu yang menjadi timbul yang sebelumnya tadi Pak Israwadi juga menyampaikan bahwa kalau sebelumnya force major ini nggak pernah dilihat atau jarang sekali dilihat, sekarang justru jadi salah satu patokan para pihak dalam melakukan negosiasi. Saya juga akan menyampaikan nanti mulai dari awal mengenai dasar hukum terkait bandara, kondisi COVID, aturan-aturan khusus yang dikeluarkan, sampai nanti kita bisa diskusi mengenai pertama posisi dari tanggung jawab
pengelola bandara terkait dengan pandemi ini dan juga posisi dari force majeure ini, karena sekarang masih ada beberapa pendapat terkait force majeure. Jadi saya akan sampaikan presentasi saya. Baik, sudah kelihatan semua ya Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Baik. Sudah, Pak. Jadi yang pertama terkait dengan kebandarudaraan, ini saya ambil dari bukunya Prof. Komar, Prof. Nike Komar. Di situ disebutkan bahwa hukum udara itu mencakup kumpulan peraturan yang mengatur penggunaan ruang udara beserta seluruh manfaatnya bagi penerbangan, masyarakat, dan negara-negara di dunia. Nah, merujuk definisi ini, kalau kita lihat lagi di peraturan yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, di situ juga diatur khusus sebagai pembukaan di pasal 4 disebutkan bahwa pertama undang-undang maupun judulnya undang-undang tentang penerbangan, tapi ini juga berlaku untuk semua kegiatan penggunaan wilayah udara. Itu satu, navigasi penerbangan, yang kedua pesawat udara, ketiga, dan bandar udara, pangkalan udara, angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum lain yang terkait, termasuk kelestarian lingkungan di wilayah NKRI. Jadi ini ada di pasal 4. Di sini sudah dijabarkan. Kalau kita lihat sumber pendapatan bandar udara, itu berdasarkan PM 56 tahun 2015 terkait dengan kegiatan pengusahaan di bandar udara yang sudah dirubah juga dengan PM 187 tahun 2015. Kegiatan di bandar udara itu ada dua. Jadi yang pertama pelayanan jasa kebandarudaraan, ini seperti Bapak Ibu lakukan sebagai perwakilan dari AP1, salah satu dari 3 pemegang bubu saat ini. Pertama pelayanan jasa kebandarudaraan. Pak Andre, mau Ya. izin saya interrupt sedikit. Ya. Slide-nya tidak terlihat, Pak. Sekarang kosong. Oh, masih ada? Oke, ya. Baik. Memang belum masuk sih, masih Sedikit terpotong, ya? agak terpotong. Jadi nggak bisa kelihatan seluruhnya. Oh gitu ya. Nanti mungkin Mbak Winda atau bisa di zoom atau apa dikecilkan atau seperti apa atau Tunggu sebentar, coba. Nggak kelihatan atasnya ya? satu menyeluruh, jadi bawahnya kepotong, atasnya juga kepotong. Sebentar. Kalau model begini aja lebih kelihatan nggak? Gimana Pak? Belum muncul lagi. Oh ini belum muncul lagi ya? Coba. Kalau begini aja kelihatan? Oke, kelihatan Pak. Kelihatan. Yang kirinya kelihatan juga nggak? Kelihatan juga. Ini dibesarin ya kalau gitu ya? Iya. Itu gimana ya? Pesawat yang operate. Ya, kelihatan Pak. Begini bagus Pak. Oke. Baik, jadi kalau kita bicara pelayanan jasa kebandarudaraan itu ada pengusahaan bandar udara itu kan bagi dua. Jadi yang pertama jasa kebandarudaraannya sendiri dan juga ada jasa terkait bandar udara. Nah kalau jasa kebandarudaraan yaitu yang kita lakukan di AP1. Pertama kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parking, penyimpanan pesawat. Habis itu ada fasilitas di terminal, kargo, pos, ada juga fasilitas elektronik, listrik, instalasi limbah,
serta lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri. Jadi ini semua termasuk jasa kebandarudaraan. Ada yang kedua, izinnya berbeda, itu namanya jasa terkait bandar udara. Nah, di sini yang termasuk kategori ini adalah MRO, bengkel, catering. Selain itu ada jasa terkait dengan pelayanan penumpang, jadi seperti hotel, parkir, ada pelayanan kesehatan juga, dan jasa terkait yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara. Jadi contohnya sekarang AP1 punya rencana untuk membuat integrated airport atau airport city. Di situ ada tempat bermain, ada perkantoran, ada fasilitas olahraga, ada hotel, tadi sudah disebutkan juga. Jadi seperti pengembangan di Bali gitu, ada rencana seperti itu. Nah, ini semua masuk dalam pelayanan jasa terkait bandar udara. Kalau kita lihat di laporan keuangan AP1 tahun 2019 yang jadi dasar pendapatan ini pertama jasa aeronautik dan jasa non-aeronautika. Kalau jasa aeronautika ini dari jasa pendaratan, biaya tambahan di luar jam operasi, pelayanan jasa penumpang pesawat udara, aerobridge, conveyor, baggage handling, pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara. Kalau yang tadi, yang keduanya, kalau yang non-aeronautik, berarti atau disebut juga yang landside, ini sewa ruang, banyak bandara AP1 yang sudah direnovasi, ini sewa-sewa ruang ini menjadi pendapatan yang cukup signifikan. Konsesi di usaha-usaha di bandar udara, ada juga utilitas, parkir, pas bandara, tempat reklame, ada tempat event atau promotion lounge, ada juga maintenance dan service fee. Ini dua sumber pendapatan AP1 yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun 2019. Terkait dengan perkembangan COVID sendiri, bisa kita sampaikan bahwa ini secara resmi dinyatakan di awal Maret, itu ada positif rate di Indonesia. Setelah itu di 31 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan aturan PSBB dan DKI Jakarta salah satu yang pertama menerapkan PSBB. Setelah itu di 9 April, keluar peraturan Menteri nomor 18 tahun 2020 mengenai pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dilanjutkan, ini penetapan status bencana nasional non-alam oleh Presiden. Jadi di sini sebutannya kita lihat ya, nanti kita bahas lagi, statusnya adalah bencana non-alam nasional. Jadi ini nanti yang akan jadi dasar kita pada saat itu nanti di Jaya Sakti juga. Kemudian berita acara penyerahan hasil pengadaan dokumen yang disiapkan. Mohon bisa dimatikan. Oke, terima kasih. Oke, kalau kita bicara global, karena memang pandemi ini berdampak dan menyebar di seluruh dunia. Jadi kita lihat kalau berdasarkan analisa ICAO, itu penurunan penumpang dibanding year on year di periode yang sama. Ini kita lihat berdasarkan rilis 19 Agustus, itu antara 53 sampai 60%. Jadi di bulan yang sama di tahun 2019. Dilihat juga estimasi kerugian untuk pendapatan bandara itu sekitar 97 miliar dolar. Ya, dibanding dengan kondisi aktivitas usaha normal. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tadi disampaikan oleh Pak Israwadi bahwa sudah dilaporkan tadi ada AP1 mengalami kerugian. Ini kita lihat bahwa tren yang sama di semua bandara
internasional di dunia ini, recapnya total sekitar 97 miliar dolar. Dan kalau kita lihat penurunan pendapatan penumpang itu berdasarkan RPK yang ada, internasional dan domestik sekitar 54,7%. Per April 2020 kita lihat kapasitas penumpang di Indonesia itu drop ini pada saat awal-awal PSBB, pada saat kita masuk pandemi itu turun sekitar 87% atau minus 3 juta dibanding periode normal. Ini IKO. Coba kita lihat dari BPS. Biro Pusat Statistik juga memperlihatkan kalau misalnya ini slide ini saya kelihatan ya bahwa di awal 19 Maret itu jumlah rata-rata keberangkatan domestik per hari itu total hampir 400 flight per hari. Di bulan begitu dinyatakan masuk bulan April itu drop semua. Langsung hanya di sekitar 100-an. Dan ini berfluktuasi per bandara. Kita lihat ini perbandingan kita ada di Juanda, di Kuala Namu, di Ngurah Rai, di Cengkareng, dan Hasanuddin. Jadi ini mayoritas semua yang dioperasikan oleh AP1, kecuali Cengkareng. Jadi kalau kita lihat di sini, memang April Mei adalah bulan terendah, dan kalau dari segi jumlah penerbangan kita lihat bahwa BPS mencatatkan di Juni sudah mulai ada peningkatan. Jadi trennya pada saat kita masuk ke adaptasi kebiasaan baru, pemerintah sudah mengeluarkan aturan ini, kita lihat bahwa peningkatan frekuensi sudah mulai naik, ini keberangkatan domestik. Kalau kedatangan domestik, trennya sama, di bulan April sampai Mei ini bottomnya rendah, Juni sudah mulai naik. Ini kalau dari INAKA, kalau dari segi sumber revenue AP, airline bilang bahwa kerugiannya itu sekitar 812 juta dolar. Kita lihat ini per penyataan sebelumnya bahwa untuk Agustus itu dari periode 1 sampai 16 Agustus sudah mulai naik lagi. Jadi ini pada saat sudah dibuka PSBB, di situ sudah tumbuh 53% dibanding bulan Juli. Tren yang sama di AP2 itu naik 46% dibanding dengan periode 1 dan 5 Juli, jadi periode yang sama di bulan sebelumnya. Jadi ya, alhamdulillah memang secara operasional trennya sudah meningkat, bahwa pemerintah juga mengeluarkan bahwa di kuarter kedua itu kan kita minus 5,3%, pemerintah dengan segala macam upaya di kuarter ketiga ini mencoba untuk mengeluarkan semua kebijakan, semua bantuan agar kalaupun negatif tidak lebih buruk dari kuarter kedua. Dan mudah-mudahan ini berhasilnya bulan Agustus ini yang terakhir. Jadi kita lihat ini trennya, kita lihat lagi kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Itu 9 April keluar peraturan menteri nomor 18 tahun 2020 mengenai pengendalian transportasi yang sudah dirubah juga dengan PM41. Nanti ini kita bahas lebih lanjut. Ada pada 6 Juni surat edaran dari gugus tugas untuk mulai kita masuk ke adaptasi kebiasaan baru, karena kita melihat bahwa kita mau nggak mau harus masuk ke tahapan ini, jadi menuju masyarakat produktif tapi juga aman corona. Jadi dengan konsep ini protokol kesehatan mulai disebarkan dan semua pihak diwajibkan untuk mengikuti. Dan yang terakhir kemarin dengan instruksi presiden sudah disebutkan ada sanksi.
Jadi ini udah makin meningkat, jadi di Juni dikasih kesempatan untuk adaptasi, di Agustus di awal Agustus, Juli akhir kemarin ada keluar impres. Di 8 Juni 2020 ini ada surat edaran dari Dirjen Perhubungan diatur mengenai operasional transportasi udara selama masa COVID ini, melanjutkan dari yang 8 SE nomor 8. Jadi kalau kita lihat di SE nomor 13 tahun 2020, aturan masih tetap ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kapasitas bandara itu maksimal 50%, ada kewajiban untuk penanganan penumpang pre, in-flight, sama after-flight. Jadi dari tiga ini, dua ada di tangan bandara. Jadi pre dan after-flight. Juga ada panduan untuk operator penerbangan. Kalau kita lihat sekarang yang jadi rujukan, selain pemerintah, selain Kemkes dan Satgas, sekarang ada juga pedoman dari WHO yang jadi rujukan. Jadi di sini disebutkan pertama bahwa personil dari kru maupun staf darat itu harus diingatkan mengenai langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19. Personil wajib menerapkan dan mengingatkan para penumpang. Ini kan Indonesia paling susah ini, bahwa kita punya kewajiban untuk mengingatkan penumpang untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan, masker, dan yang lain-lain. Jadi ini tugas berat, kita tahu, untuk dilakukan, karena memang suka tidak suka kita harus mengakui bahwa urusan disiplin masyarakat kita paling susah. Apalagi ini Bapak yang di GM Manokwari, yang di Papua pasti tahu gimana cara susahnya ngatur penumpang. Misalnya kemarin saya sempat hadir ke sana juga. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Juga ada di beberapa bandara yang lain. Soal memakai masker ini masih problem, dan juga bersentuhan. Nah ini kalau kita lihat, ini di SE 13 tahun 2020 ada kewajiban dari pengelola bandar udara. Jadi pertama untuk kewajiban pelaksanaan protokol kesehatan. Di sini disebutkan bahwa ini udah hampir semua dilakukan, baik yang manual dengan termogan maupun juga dengan alat scanner. Itu wajib pengukuran suhu tubuh orang. Kemarin saya lihat videonya Pak Faik, AP1 udah mulai pakai helm, bisa thermal scanner semua. Dari Avian Security-nya, AFSEC-nya sudah menggunakan ini, jadi pengukuran tubuh orang sudah dilakukan. Wajib untuk menggunakan masker dan sarung tangan, tempat-tempat cuci tangan, atau Bapak Ibu semua punya kewajiban untuk menyediakan hand sanitizer yang bisa diakses para penumpang, terutama di tempat-tempat di mana mereka habis kontak dengan barang, misalnya sebelum ngambil X-ray dan lain-lain, tempat check-in, itu bisa dipastikan harus ada hand sanitizer. Sebanyak mungkin memasang media dan informasi protokol, menjaga physical distancing, ini mengenforce. Dan juga di sini ada kewajiban untuk menyampaikan laporan harian melalui media online. Jadi di sini kalau nggak salah pakai webnya sispoangut.hub.go.id. Jadi memang ini kewajiban untuk kontrol semuanya pergerakan, dan juga untuk penumpang itu ada kewajiban untuk mendownload Peduli Lindungi. Itu adalah apps yang resmi dari Kementerian Kesehatan. Tapi Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat kondisi di tiap-tiap kabupaten, di provinsi di mana bandara Bapak Ibu ada, itu ada di websitenya bersatulawancovid.go.id ya, atau covid19.go.id. Di situ
dijelaskan semua zonasi dari tiap-tiap provinsi sampai kabupaten, dari mulai yang merah, oranye, kuning sampai hijau. Berikut juga apa yang boleh dilakukan di tiap-tiap level, di tiap-tiap zona. Dan ini diupdate 1 minggu sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat perkembangannya, perubahannya. Semua ini dilakukan dengan menggunakan 15 parameter, baik parameter epidemiologi, parameter kemampuan fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Kalau kita lihat, ini persyaratan untuk terbang masih ada sesuai surat edaran gugus tugas nomor 9. Ini standar bahwa harus ada KTP, harus ada uji PCR atau rapid test yang tadinya 3 hari jadi 14 hari sekarang. Wacananya Kementerian Kesehatan bilang bahwa untuk rapid ini nggak akan digunakan lagi, tapi masih belum dikeluarkan. Kemungkinan akan disebut berlaku dari 14 mundur ke 30 hari. Atau memang dihapus sama sekali. Nah, ini masih dibahas juga di satuan tugas. Bekerja sama dengan Kemkes mengenai ketentuan rapid ini sampai saat ini masih ada kewajiban. Ini salah satu kewajibannya untuk mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau yang dari luar negeri, surat edaran ini mengharuskan adanya PCR test. Kalau tidak mempunyai PCR ini wajib untuk karantina. Sudah juga disiapkan beberapa hotel selain dari Wisma Atlet dan Wisma tempat isolasi khusus, itu ada disiapkan pemerintah, tapi penumpang juga bisa memilih tempat-tempat atau hotel-hotel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kalau kita bandingkan apa yang ada di gugus tugas dengan di negara-negara lain, ini di Amerika ada paket bantuan kepada bandara dan maskapai itu sekitar 10 juta US. Itu ada coronavirus aid. FAA juga memberikan risk assessment, risk management dari sebaran COVID. Dan kalau ini untuk yang dari luar negeri, US Custom dan Border Protection ini sudah memberikan formulir-formulir dan melacak untuk tracing. Jadi untuk tracing dari penumpang yang datang dari luar negeri. Konsepnya sama dengan yang diterapkan oleh Thailand. Kalau kita lihat di Thailand, di sini mulai 2020 sudah operasi internasional flight, dan diharuskan untuk yang masuk untuk punya test result dari PCR, jadi harus 72 jam sebelum keberangkatan. Kalau di Amerika itu kalau misalnya tinggal lebih dari 24 jam di negara bagian tersebut, itu juga kewajiban untuk melakukan PCR. Jadi memang screening ini masih tetap dilakukan, bukan hanya di Indonesia, tapi di hampir semua negara kewajiban itu. Singapura lebih ketat, kita tahu. Dan tambahannya kalau di Thailand ini ada kewajiban untuk punya health insurance. Jadi ditanya health insurance yang harus mengcover minimum 100.000 US. Dan dia juga harus download ada beberapa aplikasi. Semuanya biasanya 14 hari setelah tiba itu selalu disarankan kalau dari luar negeri baik ke Thailand maupun ke Amerika, itu disarankan isolasi mandiri 14 hari. Kita sendiri di Indonesia kalau udah ada PCR, itu bisa langsung kembali ke rumah dan tetap bisa. Andre. Halo, maaf, keputus.
Siap, nggak apa-apa Pak. Baik Pak, kita lanjutkan. Ini share now. Oke. Baik, sekarang baru masuk ke legalnya. Jadi kesehatan penumpang itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Kalau kita bicara soal resiko, soal tanggung jawab, terutama terkait dengan penularan COVID. Jadi tadi di peraturan menteri sudah disebutkan dari embarking sama disembarking itu dua-duanya ada di pre-flight dan pre-flight dan dua itu embarking dan disembarking merupakan tanggung jawab yang adanya di pengelola bandara. Ini di pasal 240 Undang-Undang Penerbangan. In-flight itu tanggung jawab dari maskapai di PM77 dan juga ada di Konvensi Montreal. Jadi kita lihat bahwa ini pembagiannya, bandara punya tanggung jawab yang cukup besar mengenai keamanan dan kenyamanan serta keselamatan yang paling penting dari para penumpang. Termasuk pada saat ini dengan adanya wabah ini termasuk dengan risiko penularan dari COVID-19. Kita lihat di pasal 240 isinya apa sih? Di pasal 420 ini disebutkan bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara meliputi satu kalau misalnya meninggal atau luka fisik, ada barang yang musnah atau hilang dari peralatan yang dioperasikan, atau ada dampak lingkungan di sekitar bandara akibat pengoperasian. Jadi yang ketiga ini soal lingkungan. Resiko itu wajib diasuransikan, jika tidak akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, mulai dari peringatan, pembekuan, sampai pencabutan sertifikat. Hal ini juga izin dunia. Kalau kita lihat lagi, itu kita udah tahu dasar hukumnya. Kita lihat lagi dari pembagian tanggung jawab, ini antara pengelola dengan maskapai. Memang belum diatur secara tegas, tapi ada kewajiban untuk memitigasi resiko. Juga disebutkan tadi di ESA, kewajiban-kewajiban apa saja yang menjadi lingkup dari protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh bandara. Nah, ini berdasarkan ESA nomor 13. Bapak Ibu sekalian yang ada di bandara ini perlu untuk memperhatikan protokol-protokol yang harusnya ada. Karena itu bisa jadi dasar kalau misalnya kita lihat baik class action maupun gugatan dari perorangan kalau pengelola bandara dianggap gagal untuk memitigasi risiko penyebaran COVID-19 ini. Apalagi ada kelalaian. Force majeure tadi sudah dibicarakan, dasar hukumnya ada dua, ini kita sampaikan. Pertama di pasal 1244 KUH Perdata dan 1245 KUH Perdata. Ada 4 unsurnya. Yang pertama itu adanya kejadian yang tidak terduga, jadi nggak bisa diperkirakan sebelumnya. Kedua, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan. Jadi karena kejadian yang tidak terduga, jadi kita nggak bisa expect hal ini sebelumnya, tidak bisa diperkirakan, dan karena sebab itu menghalangi untuk melakukan kewajibannya. Prestasi di sini kewajiban. Dan ada ketidakmampuan itu bukan disebabkan oleh kesalahan debitur. Jadi di sini debitur sebutkan biasanya juga salah satu pihak. Jadi selama dalam kondisi itu tidak disebabkan karena kesalahan, itu bisa jadi salah satu faktor yang menentukan apakah unsur force majeure ini dipenuhi atau tidak. Yang terakhir, oleh sebab 3 ini, ketidakmampuan tersebut tidak bisa dibebankan sebagai risiko kepada debitur. Ini pasal 1244. Jadi disebabkan oleh suatu hal yang terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikat buruk.
Jadi ini 4 unsur. Jadi yang pertama, tidak terduga, kewajiban tidak bisa dilaksanakan, dan tidak disebabkan oleh kesalahan, maka itu bukan jadi tanggung jawab. Ini mesti diingat dulu pertama di 1244. Kalau di 1245, di situ disebutkan bahwa karena ketidakmampuan ini tidak ada penggantian, baik dari penggantian biaya, penggantian bunga, atau kerugian, karena keadaan memaksa. Jadi biasanya kan kita ada penalti, ada yang lain-lain. Kondisi force majeure ini bisa dijadikan dasar bahwa tidak timbul itu kewajiban untuk melakukan biaya pemberian ganti rugi atau pemberian biaya yang seharusnya dinyatakan dalam perjanjian. Kalau kita lihat di perjanjiannya sendiri, tapi balik lagi Bapak Ibu semua, force majeure ini itu konsep di 1245, 1244, dan 1245 dari KUH Perdata. Tapi untuk para pihak, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kontrak dengan maintenance, kontrak dengan penyewa ruangan, kontrak supply, dan yang lain-lain, bisa dilihat juga di klausul force majeure ini. Pertama, problemnya memang kita lihat dari beberapa kasus belakangan ini, ketentuan spesifik mengenai pandemi atau epidemi itu jarang diatur. Jadi pandemi nggak jadi klausul standar dimasukin sebagai unsur dari force majeure. Biasanya kan bencana alam. Walaupun sebenarnya bencana alam itu ada dua. Bencana itu ada dua, bencana alam dan non alam. Bencana alam diatur, tapi ini kan termasuk dari bencana non alam atau yang disebut mungkin penyakit atau pandemi ini. Kedua, secara umum dapat kategori wabah dan keadaan darurat nasional atau ada instruksi dari pemerintah. Ini biasanya ada. Jadi wabah dimasukkan juga disebutkan kalau ini di-declare sebagai keadaan darurat nasional yang tadi kita sebutkan. Ini biasanya selalu disebutnya keadaan darurat. Sedangkan kalau yang tadi di depan, kalau Bapak Ibu semua ingat, yang diumumkan oleh Pak Presiden Jokowi, itu statusnya bencana alam, bencana non alam nasional. Jadi ada perbedaan kalau darurat sama bencana non alam. Ini yang menjadi perdebatan, apakah kita sekarang sudah bisa melaksanakan atau masuk ke dalam force majeure ini, karena bukan darurat, karena yang dipikir adalah bencana non alam nasional. Instruksi pemerintah yang dapat mempengaruhi atau menghambat pelaksanaan perjanjian, jadi kayak kemarin misalnya instruksi pemerintah untuk menutup semua penerbangan, jadi mau nggak mau bandara juga ikut tutup. Gimana dengan kewajiban airport untuk menyediakan tempat berusaha kepada tanam-tanamnya menjadi terhambat, jadi Bapak Ibu juga punya hak untuk menutup itu sebenarnya. Nanti kita bicarakan di other side, apakah tanam-tanam ini bisa bilang bahwa karena saya ditutup, karena Bapak menutup bandara, saya nggak bisa kerja, saya perlu dapat kompensasi baik dalam bentuk penghilangan biaya, sewa, atau minimum garansi, atau yang lain-lainnya. Jadi ini bisa jadi topik pembahasan kita. Implementasi dari force majeure itu sendiri, pertama, ini yang biasa dipakai kalau udah kita ngomong force majeure, kita udah tahu force majeure itu apa, unsur-unsurnya apa saja, tahapan-tahapannya gimana. Force majeure ini digunakan kapan dan buat tujuan apa. Jadi di pasal 1244 dan 1245 itu disebutkan bahwa ini dijadikan dasar untuk tidak melakukan kewajibannya. Ya, jadi atau kita biasa sebutnya sebagai dasar pemaaf. Jadi dia masing-masing pihak punya hak untuk tidak melaksanakan apa yang harusnya sudah jadi kewajibannya dalam perjanjian, dan ini tidak perlu ada kompensasi.
Jadi memang perlu kesamaan pendapat dulu para pihak dan perjanjian untuk melihat bahwa apakah kondisi sekarang ini diatur dalam perjanjiannya sebagai definisi dari force majeure itu sendiri. Kalau dispute ya berarti harus diselesaikan di forum baik pengadilan maupun arbitrase, dan nanti hakim atau arbiter yang akan memutuskan apakah ini memang masuk dan bisa dijadikan sebagai dasar pemaaf atau tidak melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu kontraprestasi. Ini Bapak Ibu terkait hukumnya, kalau kita lihat ke depan tadi kira-kira strateginya apa sih? Pertama, Pak Srawadi tadi menyampaikan bahwa ini sudah masuk survival mode, survival strategi, harus ada revenue cash enhancement. Ini juga bahwa enhancement seperti ini pasti ada impact-nya. Ini mungkin Bapak nggak bayar ke supplier dengan dasar ini, atau menunda pembayaran, atau men-terminate non-essential services, ini bisa masuk ke survival strategi. Ya. Jadi ada risk assessment juga, pertama Bapak lihat apa-apa, Bapak Ibu lihat apa yang kira-kira bisa dipotong duluan untuk survive. Habis itu ini juga ada impact-nya pasti ke kewajiban-kewajiban yang ada dalam perjanjian. Kedua, Bapak Ibu semua diminta untuk membangun pusat krisis di airport-airport kerjasama dengan Satgas, Pemda maupun nasional, untuk memastikan bahwa bandara aman, serta pemenuhan SLA dengan Kementerian Perhubungan. Insya Allah kalau misalnya ini selesai, kan kita lagi usaha untuk pemerintah menemukan vaksin dan diproduksi di awal tahun depan, termasuk ke rebound strategi. Jadi kita lihat bahwa memang banyak konsep yang akan berubah. Kita nggak tahu apakah travel ini masih akan seramai sebelumnya, karena semua orang udah mulai biasa. Biasanya kalau misalnya seminar gini kan kita kadang-kadang diajak Pak Wayan pergi ke ujung pandang buat bikin seminar di sana di Surabaya. Tapi sekarang dengan metode ini, semua cabang GM bisa bergabung juga, dan kita nggak perlu pindah tempat. Ini satu hal opportunity, tapi juga buat travel industry ini juga ancaman. Jadi perlu dipikirkan juga nanti gimana way out-nya. Dan kita bisa diskusi mengenai impact dari legalnya. Ini AP2 yang kita baca dari rilisnya juga, pertama mereka melakukan cost dan capex disbursement, ada optimalisasi slot time di bandara. Jadi kita lihat bahwa dengan menurunnya jumlah penumpang, tapi juga jangan sampai ada penumpukan di satu jam pagi aja atau jam sore, ini juga dioptimalisasi. Ada mulai dengan rute domestik dan peningkatan frekuensi di tiap rute. Jadi garis besarnya memang kalau kita lihat dua bandara besar, dua pengelola bandara ini di Indonesia, dan juga kalau kita lihat di ASEAN, yang udah pasti kondisi krisis seperti ini adalah cost efficiency, cost leadership, survival mode. Ini kerja antar semua stakeholder diperlukan. Kita tahu ini kondisi yang belum normal, jadi yang tadinya bandara di expect akan penuh, udah overload, sekarang justru kosong lagi, penumpangnya berkurang, traffic berkurang, apa yang sudah dijanjikan ke tenant, ke penyewa space, iklan, kontrak dengan slot dengan dengan airlines, itu akan berubah. Nah, ini semua stakeholder harus bergabung, karena kita tahu bahwa ini nggak kondisinya normal, semuanya terdampak. Makanya optimalisasi diperlukan, dan fungsi IT ini jadi seperti kita sekarang, jadi lumayan dominan, cukup dominan, dan mungkin AP1 perlu mengeksplor hal-hal ini. Penguatan portfolio bisnis baru yang tidak tergantung pada traffic pesawat maupun penumpang. Saya nggak tahu apakah tes COVID ini bisa jadi rapid test, bisa jadi bisnis baru.
Karena memang sekarang Kementerian Kesehatan sudah bilang bahwa rapid test ini nggak bisa dijadikan patokan, tapi pindah ke PCR gitu, atau ke swab, ke antigen. Yang lebih mahal lagi sih sebenarnya, apakah ini jadi bisnis baru. Tapi ini semua memang diharuskan gitu untuk kondisi protokol kesehatan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan slide-slide saya ini bisa memancing diskusi kita dan juga bisa memberikan insight atau pemahaman tambahan bagi Bapak Ibu sekalian yang langsung mengoperasikan bandara-bandara AP1 di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Terima kasih, Pak Andre. Tadi kita sudah mendengarkan materi dari Pak Andre mengenai pengelolaan bandar udara di tengah krisis pandemi atau pandemi COVID-19. Sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Tadi Pak Andre sudah menjelaskan secara garis besar, secara umum, bahkan spesifik sih menurut saya, bahkan tadi membandingkan juga dengan beberapa negara. Saya sebenarnya agak terkesan bagaimana negara-negara lain ada yang memberikan insentif kepada airport itu untuk bisa bertahan gitu, karena baik lagi tadi Pak, saya agak tergelitik juga 240 kita 240 Undang-Undang Nomor 1 kita wajib untuk passenger ataupun dampak kerugian kita harus wajib, namun demikian satu sisi traffic kan juga tidak banyak gitu, sehingga kita sendiri dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu. Nah, menarik sekali nih Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada sore hari ini. Kami persilakan untuk kita bersharing ya. Kita mungkin bisa lebih teknis atau mungkin apapun yang Bapak Ibu ingin sharingkan. Mungkin kalau Pak Andre juga nanti ada yang bersifat teknis, bisa Pak Wayan yang menjawab, atau mungkin bisa dari sharing dari GM yang lain. Jadi ini lebih kepada praktis bagaimana kita mengelola atau adaptasi apa yang kita perlukan, baik bisnis maupun operasional di tengah pandemi COVID-19 ini. Jika ada pertanyaan, Bapak bisa langsung saja bertanya pada kami, atau Bapak bisa chat di kolom chat seperti itu. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Halo? Oh, baik. Dari Balikpapan. Baik, pada Balikpapan kami persilakan. Gimana Pak? Suaranya jelas? Nomor. Ondel-ondel. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan pertama, kita akan nanti ada 2 pertanyaan dulu. Pertama nanti langsung dijawab. Nanti kita buka sesi selanjutnya. 2 penanya pertama. Sepertinya GM Ujung Pandang nih sudah siap untuk memasang speaker. Silakan Pak Wahyudi. Belum, nanti. Tunggu dulu. Nah, saya 2 biji lagi. Aja, Lombok. Oh, Lombok. Oke, Lombok. Jauh Pak kameranya Pak, nggak kelihatan Pak, ganti. Ini kan kita sama-sama nih kawan-kawan di Lombok. Ada berapa nih? 30 orang nih satu ruangan. Tidak sesuai sprint. Karena temanya juga hukum udara, jadi kita udah ancang-ancang airlaw nih kita baca. Ternyata bicaranya airport business. Jadi ya nggak apa-apa ke teman-teman di sini buat nambah pengetahuan dan ilmu. Yang pertama Pak Andre, saya Nugroho Jati. Selamat siang Pak, terima kasih atas paparannya. Seluruh peserta webinar, Vicon, training atau apalah, pokoknya tatap muka model dunia maya lah ini kita. Selamat siang semua. Jadi saya kasih kesempatan ke kawan-kawan yang ada di ruangan untuk kalau ada yang ingin disampaikan, diskusi atau apa, kami persilakan. Dan ini ada 1, jadi kita layaknya kita kasih kesempatan dulu. Mungkin dari Lombok diwakili 1 dulu, nanti dari yang lain-lain. Oh ada juga, oke, dari Lombok ada 3 yang perlu disampaikan. Silakan disampaikan. Yang pertama mungkin siapa di belakang, tepat duluan ya. Kedengaran? Halo, kedengaran nggak ya? Kedengaran Pak,
Silakan Pak, ada pertanyaan Pak. Silakan. Mobility 4 pokoknya. Oke, go ahead Pak. Tes, baik, terima kasih Pak GM. Izin Bu Feli, saya dengan Teguh Wirianto Batubara, dulu kita ketemu di Balikpapan. Sedikit yang mau saya tanyakan Bu, di mana di kami selaku Airport Service and Hospitality Manager itu ada 5 kontrak pekerjaan kebersihan, dan sifat dari kontrak ini semuanya adalah bersifat lump sum, di mana redaksi dalam kontrak yang kita sepakat dengan pihak kedua adalah pembayaran prestasi fisik dibayarkan 100% secara berangsur-angsur setiap bulannya. Nah, ketika pandemi COVID, itu kan kami melakukan corrective action dengan cara mengurangi volume pekerjaan, sehingga yang berdampak terhadap prestasi fisik yang tidak menjadi 100% dibayarkan secara berangsur-angsur tiap bulannya. Nah, langkah yang kami lakukan bersama dengan pihak kedua dalam hal ini vendor adalah sepakat dengan adanya berita acara kesepakatan yang menjadi setelahnya itu addendum bersama bahwa sifatnya tetap lump sum, namun tidak 100% pekerjaannya dibayar 100% tiap bulan, sesuai dengan surat dari pihak pertama, yaitu kami menyampaikan forecast atau proyeksi pekerjaan untuk bulan berikut. Pertanyaan. Nah, itu pertanyaan kami, itu sifatnya gimana Bu? Apakah sifat kontrak lump sum ini yang dibayar 100% kami addendum dengan redaksinya menjadi pekerjaan dibayarkan sesuai dengan prestasi fisik yang disepakati oleh kedua belah pihak? Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, singkat, padat, cepat. Terima kasih Bu Feli, Pak Andre, Pak Bapak-Bapak sekalian. Saya dengan Kulman Pak di sales, lebih kepada mungkin kalau masih ada Pak DA, lebih kepada Pak DA nih Pak Bu Feli. Terkait tadi pernyataan mengenai fleksibilitas dalam rangka percepatan peningkatan pendapatan. Nah, di dalam kondisi kayak gini kan sebenarnya kan COVID ini berdampak terhadap non-aero nih, Bu Feli, Pak Wayan juga ada Pak Wayan. Nah, ditambah juga dengan kita juga mau punya terminal baru nih Pak. Nah, pertanyaannya singkat dan jelas Pak, bagaimana Pak caranya kita supaya bisa fleksibel nih Pak, mengingat bahwa ada aturan baru 76 yang secara proses itu lumayan panjang, karena mungkin lebih kepada mengingat waktu yang sudah mau mendekati Desember. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan Pak Hulman adalah bagaimana caranya implementasi antara kebijakan direksi dalam bentuk surat keputusan nomor sekian tentang seleksi mitra supaya bisa tercapai target yang diharapkan pada masa pandemi seperti ini. Ya, Oke. Terus terakhir pertanyaan ketiga, silakan singkat cepat padat Pak. Terima kasih. Izin Pak, mau bertanya, saya Misran dari operasi terkait dengan physical distancing. Kita di bandara sudah menerapkan physical distancing terkait dengan kapasitas ruang tunggu. Nah, sementara di pesawatnya ini kurang terkendali kan begitu. Artinya di sini ada tidak fair-nya. Nah, ini kalau kami mau mengadukan ke siapa kan begitu, sehingga sama-sama jalan ini. Jangan hanya pihak bandara saja yang ini kan dituntut, sementara dari pihak airline tidak menjalankan sesuai dengan harapan. Kami punya data terkait dengan hal itu. Ini kepada siapa ini Pak untuk bandara seperti ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Misran. Jadi mungkin yang ketiga ini lebih banyak ke curhatnya nih sebenarnya. Tapi pertanyaan juga maut bahwa tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 di bandar udara itu adalah fungsi bandar udara dan fungsi maskapai alat angkut atau badan usaha angkutan udara. Nah, di BUBU itu bertanggung jawab di area bandara untuk penerapan protokol kesehatan COVID. Namun setelah dilakukan protokol kesehatan dengan baik, kenyataannya semua penumpang yang masuk dalam satu pesawat
melebihi daripada kuota kapasitas yang ditentukan batas maksimalnya oleh pemerintah. Misalkan untuk sebuah pesawat narrow body 70%, ternyata kapasitasnya sampai dengan 90%. Artinya 3 seat pesawat diisi semua, tidak ada distancingnya. Nah ini tidak sesuai dengan peraturan dari kementerian yang sudah dikeluarkan. Kemudian ini yang menjadi tanggung jawab siapa sebenarnya apabila ada keluhan dari konsumen atau pengguna jasa, karena selama ini yang jadi korban kena viral selalu di pihak operator bandara. Saya kira lebih tepatnya pertanyaan siapa ini yang akan menyelesaikan situasi dalam hal kedisiplinan menerapkan aturan dalam pandemi COVID ini. Saya kira itu simpulannya yang pertanyaan ketiga. Jadi Mbak Feli, terima kasih. Mohon maaf agak panjang, ada 3 pertanyaan dari Lombok. Terima kasih, selamat siang. Baik Pak JM, bagus sekali pertanyaannya 3, langsung sangat aplikatif dalam pelaksanaan. Yang pertama tadi dari Airport Service menanyakan bagaimana tentang kontrak pengadaan ya Pak Andre ya. Ini ada kontrak pengadaan di mana awalnya lamsam dibayar 100% tapi berangsur-angsur setiap bulannya. Dengan adanya pandemi akhirnya mereka membuat berita kesepakatan pembayarannya tetap lamsam namun tidak 100% tapi berdasarkan kesepakatan. Nah, bagaimana nih benar nggak pelaksanaannya? Nanti kalau Pak Andre mungkin bisa menjawab secara umum, nanti secara khusus Pak Wayan bisa membantu juga. Terus pertanyaan dari Pak Hulman juga tentang bisnis. Gimana sih supaya tadi menggrab pendapatan lebih fleksibel sedangkan peraturan kita cukup complicated di mana ngejar target sampai Desember ini harus tercapai. Kalau misalnya juga proses pelaksanaannya itu berdasarkan aturan itu cukup panjang. Nah, tadi bagaimana sih masukan aja sih pada kita bagaimana sih gitu. Tadi seperti yang disampaikan Pak Hulman, kita cepat dapat pendapatan namun tidak melanggar hukum seperti apa. Dan yang terakhir dari Pak Misram, tadi tanggung jawab airport dan maskapai, bagaimana pembedaannya, di mana terjadi adanya ketidakpatuhan misalnya tentang kapasitas airport di maskapai. Sedangkan kita sudah ruang tunggu sudah kita batasi, ada social distancing, tapi di airportnya tidak. Bagaimana sih, kepada siapa kita harus melapor dan bagaimana penanganannya? Demikian Pak Andre, kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman dari Lombok. Pak Nugroho Jati, tadi yang menanyakan Pak Teguh, Pak Pulman, dan Pak Dran. Jadi memang saya coba jawab satu persatu. Kalau untuk yang pertama itu saya rasa selama dibuat di berita acara dasar pertimbangannya Pak, jadi secara komersialnya ada penjelasannya, ada dasarnya, dan ini disupport dengan data, itu bisa jadi dasar untuk para pihak sepakat untuk melakukan perubahan. Jadi tadi kalau di slide saya yang terakhir itu disebutkan bahwa semua stakeholders harus bekerja sama untuk cost efisiensi ini, survival mode tadi. Ini saya rasa ada salah satu bentuk implementasinya, di mana para pihak sepakat untuk mengurangi pekerjaan dan juga mengurangi jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh AP1. Tolong dibuatkan prosedurnya Pak, jadi yang penting tadi memang Pak S juga menyebutkan bahwa ini kita harus berubah dari yang bentuknya administratif lebih ke implementatif dan bisnis substantif ya betul. Nah ini administratifnya tapi tetap ada karena Pak Wayan biasanya itu yang akan ngejadain itu urutan-urutannya, jadi dasar permohonan, dasar pertimbangan para pihak untuk melakukan pengurangan dan penyesuaian pembiayaan, habis itu dibuat berita acara, dilakukan adendum. Nah ini udah tepat Pak, saya rasa apa yang Bapak lakukan, administrasinya dilengkapi, jangan sampai ada yang kurang gitu ya dasar pertimbangannya. Dan untuk Pak Uman, untuk implementasi target itu mungkin lebih ke perusahaan ya Pak ya, cuma saya yakin harusnya ada adjustment dari perusahaan juga mengenai target-target, karena tadi juga sudah dibicarakan bahwa ekspektasinya akan ada kerugian, berarti memang revenue akan turun, sehingga semua
maklumi lah Pak kalau nggak mencapai target sekarang, saya rasa. Mungkin nanti itu Bapak akan lebih dengar dari Pak Wayan atau Pak DA nanti kalau masih ada bergabung. Untuk yang physical distancing di pesawat ini memang problem Pak. Kita juga baca di berita banyak video-video yang memperlihatkan maskapai tertentu itu sama sekali nggak menetapkan ketentuan jarak 70%. Jadi ini mestinya ada di otoritasnya, ada di Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara. Mereka harusnya dengan mekanisme audit yang ada dan juga bisa menegur airline langsung Pak. Jadi memang kita sadar bahwa ini bukan tanggung jawab dari AP1 sebagai pengelola bandara. Jadi dari 3 tadi soal keselamatan dan keamanan penerbangan itu kan dari 3 aspek, airline pegang 1, Bapak pegang 2. Nah, untuk kewajiban ini ditetapkan ke airline untuk memenuhinya, dan kita tahu bahwa mungkin ada mekanisme Bapak menyampaikan laporan. Nanti saya balik ke Bu Feli, update-nya saya belum tahu kalau mau laporan kemana dan mekanisme apa yang bisa dipakai. Tapi memang di pasal 240 itu kan ada pembatasan bahwa pengoperasian di bandara. Jadi kalau ini udah sampai di level airside, di airline-nya pada saat mereka melakukan bookingan dan menerima penumpang, itu bukan di bagian Bapak, tapi Bapak perlu ingat juga, mungkin bisa mengingatkan airline bahwa itu kalau sampai kejadian itu ada pidananya maksimum 15 tahun dan denda 2 miliar. Jadi kalau penumpang yang menolak, misalnya mereka naik dan bikin isu di bandara, itu mungkin. Cuma sekarang kan karena pengurangan frekuensi, saya juga dengar langsung dari teman-teman yang terbang ke beberapa daerah, mereka nggak punya pilihan untuk nggak terbang dengan flight itu. Mereka khawatir, iya. Jadi memang ini yang agak bahaya juga, dan dari Satgas juga udah mulai mereview ini. Masih kasih masukan juga ke Pak Menteri, mudah-mudahan akan ada follow-up segera. Terima kasih itu Pak Feli. Baik Pak Andre, terima kasih. Mungkin saya minta tolong Pak Wayan bisa menambahkan Pak yang dari perspektif Angkasa Pura, karena ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan perusahaan kita langsung Pak. Kami persilakan Pak Wayan. Mohon izin Pak Andre, saya menambahkan sedikit. Yang pertama tadi terkait dengan adanya suatu perubahan pekerjaan yang berdampak juga terhadap perubahan pembayaran. Nah, ini saya sependapat dengan Pak Andre tadi bahwa secara administratif memang kita harus ikuti. Artinya kalau kita mengacu pada 1320 KUH Perdata bahwa kesepakatan kedua belah pihak ini undang-undang bagi para pihak. Artinya kalau ada suatu perubahan pekerjaan, ini akan berdampak terhadap suatu persentase pembayaran sepanjang ini telah dilakukan terlebih dahulu dengan kajian-kajian yang bersifat teknis. Artinya begini, kalau beli barang 2, bayarnya 2. Beli barang 3, ya bayarnya 3. Nah, artinya tadi dengan adanya suatu pengurangan pekerjaan, artinya juga akan berdampak juga adanya suatu pengurangan pembayaran. Tapi secara menyeluruh ini harus dirapikan administrasinya. Siapa yang pertama ini mempunyai inisiatif? Apakah Angkasa Pura? Kalau Angkasa Pura mempunyai inisiatif seperti ini, Angkasa Pura yang terlebih dahulu menyurati kepada vendor. Nanti vendor ini akan menjawab dengan pada prinsipnya dapat disetujui. Inilah 2 surat ini kita jadikan satu, yaitu di dalam berita acara kesepakatan. Berdasarkan berita acara kesepakatan mengacu pada KEP 84 maupun KEP 01 tentang pengadaan barang dan jasa, maka dibuatkanlah adendum daripada kontrak itu sendiri. Jadi yang di adendum itu adalah pertama adalah ruang lingkup, yang kedua adalah teknis pembayaran.
Nah ini jangan sampai nanti di belakang hari adendum ini tidak ada. Teman-teman keuangan juga melakukan pembayaran ini semua dasarnya adalah kontrak. Nah kontrak ini adalah bagian daripada adendum itu sendiri. Nah itu yang dapat kami tambahkan, mohon kepada Pak JM beserta jajarannya untuk merapikan administrasi ini, jangan sampai kelebihan daripada kewajiban dengan haknya. Ini harus seimbang antara hak dan kewajiban dari para pihak. Nah ini yang nomor satu ya, yang nomor satu. Nah kemudian yang nomor dua terkait dengan bagaimana strategi di dalam percepatan proses pelaksanaan daripada seleksi. Nah ini kan kita tahu bahwa KEP 76 ini adalah baru saja lahir gitu ya, baru saja lahir, hanya baru berapa bulan. Ini memang butuh sosialisasi yang lebih terus-menerus. Kemudian adanya suatu perubahan-perubahan di dalam ketentuan KEP 76 ini juga sedang dikaji terus-menerus oleh teman-teman non-aeronautika, oleh teman BISDEP, dan teman-teman aeronautika, beserta di sini dibantu oleh teman-teman hukum, dalam hal ini adalah Bu Feli. Ini terus dilakukan kajian-kajian secara lebih simpel untuk pelaksanaannya. Karena kita lihat bahwa di dalam KEP 76 ini pun sekarang ini baru dilengkapi lampiran-lampiran yang selama ini sudah diundangkan, sudah disosialisasikan, tetapi lampirannya ini juga belum lengkap. Ini juga sedang proses dalam kelengkapan, ada beberapa hal yang memang perlu disempurnakan. Nah ini mungkin termasuk juga, kalau ini dianggap memang lambat, ini juga sedang dilakukan pengkajian supaya KEP 8 ini lebih sempurna lagi, karena nanti akan ada suatu amandemen daripada KEP 76 ini. Demikian yang nomor dua, tetapi kalau proses sekarang yang sudah berjalan, baik itu perpanjangan maupun seleksi baru, jalan saja dulu Pak. Nanti secara intensif, secara teknis, nanti kita bisa diskusikan seperti rapat kita kemarin ini. Kemudian yang ketiga, tadi sudah jelas bahwa kalau Pak Andre ini memang pakarnya untuk menjawab yang nomor 3 ini, karena beliau terlibat langsung secara teknis di lapangan, tapi jawabannya ini sudah sangat tepat. Namun ada beberapa hal yang kami tambahkan, karena di sini adalah JM ini mempunyai kekuasaan penuh, ya, kekuasaan penuh berdasarkan surat daripada Menteri Perhubungan, yaitu sebagai single accountable. Nah, single accountable inilah tadi Pak Andre sudah menambahkan bisa memberikan saran kepada teman-teman airline ini, gitu, himbauan kepada teman-teman airline ini jangan sampai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditentukan oleh oleh pemerintah. Nah ini himbauan yang bersifat himbauan, karena kekuasaan daripada JM di sini adalah sebagai single accountable. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan Pak Andre, Bu Feli. Mungkin hal-hal yang lain, kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa juga ditanyakan nanti di dalam pertanyaan berikutnya, karena dibatasi oleh ruang dan waktu, karena mungkin teman-teman dari lain bandara juga akan ingin mempertanyakan hal-hal yang lain. Demikian Pak Jati, kalau kurang memuaskan, nanti kami bisa on call langsung ke Pak Jati, ini sahabat saya yang sangat baik di Lombok. Terima kasih. Dari Semarang, Bu. Bentar Pak, udah kayaknya ada rebutan. Baik Pak Jati, tadi sudah cukup jelas ya Pak ya, penjelasan dari Pak Andre dan Pak Wayan. Ada tanggapan Pak? Ya, udah cukup banget ya, udah banget. Oke, terima kasih Pak. Nanti kita bisa bertemu lagi dalam diskusi-diskusi terkait tadi pertanyaan nomor 2. Kita mungkin akan ada lagi diskusi terkait 76 nanti ke depan dalam waktu berikutnya. Lanjut dari tadi dari Semarang ya Pak ya. Baik, ya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Feli. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan, saya ingin persiapan, ini khususnya juga untuk Pak pembicara, Pak Andre, mungkin ini nanti juga perlu Bapak bisa konsultasi dengan tingkat pusat, artinya Departemen Perhubungan. Ini kan
memang belum ada SK dari Pak Menhub tentang membuka untuk internasional, khususnya untuk bandara-bandara yang lain. Yang internasional itu ada sekarang ini hanya dibatasi beberapa bandara. Pandemi ini adalah melanda seluruh dunia. Penerbangan internasional sekarang sudah mulai dibuka. Kemudian persyaratan penerbangan internasional itu saya melihat bahwa swab ini dibutuhkan, sehingga saat ini PT Angkasa Pura, perusahaan kita ini belum bekerja sama atau dari fasilitas pemerintah untuk kecepatan tes swab ini masih sangat lambat di rumah sakit di seluruh Indonesia. Kalau kita tes hari ini, tidak bisa hari ini juga selesai, tuntas. Padahal kalau kita melihat seperti Bali itu untuk penerbangan internasional dulu itu sampai satu hari itu bisa 54.000 orang PEX itu. Saya berpikir bahwa nanti ke depan kita harus sudah mulai menata apabila nanti ada kebijaksanaan dari Kementerian Perhubungan untuk membuka layanan internasional, baik itu nanti untuk pariwisata, kemudian juga untuk umroh dan haji, maka kita ini sudah harus dibutuhkan untuk membangun lab yang mampu minimal 1 jam hasil dari tes swab. Seperti rapid test. Rapid test ini kan kita bisa menunggu setengah jam atau 15 menit sudah bisa mendapatkan hasilnya. Nanti ke depan, menurut saya ini syukur-syukur Angkasa Pura ini bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar seperti LG dan seterusnya. Ini membuka layanan tes swab kepada pengguna jasa, sehingga nanti ini bisa digunakan pada bandara-bandara internasional besar seperti di Denpasar, Jia, Surabaya, dan seterusnya. Ini sangat penting dan ini merupakan pelayanan publik yang notabene harus kita penuhi. Demikian saran kami, mudah-mudahan Bapak nanti bisa memberikan saran ke depan. Kita sudah harus mempersiapkan ini, karena pemerintah sampai dengan saat ini belum menyiapkan kecepatan untuk lab yang bisa mampu hanya 30 menit atau 1 jam dan seterusnya. Demikian Pak dari kami, dan terima kasih Bu Feli atas waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hardi. Tadi pertanyaannya adalah dari GM Semarang. Mengenai kayaknya kita kita tuh jangan tunggu sampai pemerintah itu tetapkan buka internasional baru kita terus siap dengan SOP nangani internasional. Harusnya sebelum internasional itu dibuka kita sudah mulai siapkan langkah-langkahnya seperti apa. Jadi Pak Andre ini kan sangat dekat dengan Pak Menteri Perhubungan, sering dipanggil. Jadi mungkin ini jadi suara Pak Andre untuk maksudnya gini, ini adalah semangat yang sangat tinggi di mana begitu dibuka kita siap. Jangan ada waktu lagi untuk preparation. Mohon tanggapannya Pak Andre. Baik Bu, kedengaran suaranya ya? Kedengaran Pak. Oke, terima kasih Pak dari Semarang, terima kasih banyak. Jadi memang ini penerbangan internasional masih belum dibuka di airport-airport lain selain kemarin Jakarta, Bali ya. Kita tahu bahwa sekarang memang untuk international flight ini kebutuhan swab masih jadi syarat baik oleh Satgas di Indonesia maupun juga otoritas-otoritas penerbangan atau bandara serta custom and borders atau imigrasi atau pihak kesehatan dari banyak negara. Seperti yang tadi disampaikan, Thailand, Singapura, Amerika itu mengharuskan semua penumpang dari luar negeri yang datang untuk membawa bukti, dalam hal ini PCR. Tapi emang saat ini Pak, untuk buka lab itu perizinannya nggak gampang, karena ini kewajibannya adalah labnya harus BSL 2, jadi Biosecurity 2, jadi nggak semua lab yang ada di Indonesia pun bisa. Dan karena ini pandemi, jadi ada kewajiban untuk lapor ke Litbangkes, jadi ke Litbang labnya Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jadi memang pemerintah sekarang masih berusaha terus untuk bisa mempercepat ini.
kita tahu bahwa target pemerintah sekarang 30.000 tes per hari. Dengan dihapusnya rapid, ini kemungkinan dihapusnya rapid dan beralih ke PCR untuk internasional. Mungkin ide bagus bahwa ini bisa kerjasama dengan rumah sakit terdekat. Jadi kita udah lihat contohnya kayak airline kemarin ada Garuda contohnya kerjasama di Jakarta dengan rumah sakit Bunda kalau nggak salah untuk mempersiapkan PCR. Karena kalau PCR ini kan harus diadminister sama petugas lab. Dan ini harus sampelnya juga harus masuk ke ada standar sendiri, ada harus negatif pressure dan yang lain-lain. Jadi memang Pak, persiapan boleh dan banyak mekanisme yang bisa dipakai, tapi memang agak susah kalau buat 1 hari gitu Pak. Jadi kalau nggak salah sekarang kan diharuskannya bandara nggak boleh bikin tes sendiri untuk menghindari penumpukan orang. Jadi itu Bapak bisa punya rujukan, bisa kerjasama dengan lab-lab yang ada, karena kan validity-nya ini 7 hari rata-rata, dan kita di Indonesia juga untuk masuk 7 hari Pak, harus 7 hari sejak dia diambil, dia datang ke situ, dia tiba di Jakarta, labnya 7 hari sebelum paling jauh. Jadi saya rasa memang untuk posisi ini Angkasa Pura hanya bisa memberikan rujukan aja Pak, karena atau mungkin meyakinkan beberapa lab yang bisa keluarin hasilnya dalam 1-2 hari gitu. Karena kita tahu Canggih punya alat itu 90 menit untuk yang datang, tapi sekali lagi itu orangnya nggak banyak Pak yang dibolehin masuk, apalagi sekarang kan juga ditutup, diwajibkan untuk 14 hari dengan segala macam kelengkapan dengan tracing, 14 hari nggak boleh keluar dari hotel kalau dari luar negeri. Jadi memang agak banyak beban administrasinya Pak buat AP1 masuk ke bidang itu. Kalau rapid memang lebih mudah, administrasi lebih mudah juga. PCR ini ada kelengkapan-kelengkapan dan kekhususan atau persyaratan yang harus dikerjakan oleh lab. Perlu antisipasi ya, saya setuju, mulai menatanya, ini banyak bidang. Ini memang akan butuh waktu lebih Pak. Saya rasa buka international flight ini nggak akan cepat pemerintah. Trennya di luar negeri juga begitu, mereka nggak akan buka segera untuk bandara-bandara di luar yang utama mungkin Pak. Tapi masukannya nanti kita sampaikan Bu Feli, problem yang ada, dan kita tahu bahwa sekarang hasil PCR kita masih bervariasi antara 12 jam sampai 3 hari, gitu. Ada yang seminggu juga kalau lagi penuh. Jadi ya mudah-mudahan ada jalan kita siapkan buat support dibukanya lebih banyak international flight di masing-masing airport. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, Pak Andre, jelas ya Pak Hardi ya Pak. Saya sedikit mau informasikan sedikit Pak bahwa direktur kita, direktur pengembangan usaha sedang menjajaki kerjasama dengan Incheon mengenai Safe Corridor Inisiasi, di mana nanti Incheon akan mendampingi kita untuk bagaimana menangani seperti di Korea, prosedur itu dimasukkan ke Indonesia, khususnya Denpasar yang akan dijajaki, tapi nanti yang melaksanakan AP1 untuk menangani turis-turis yang datang dalam kondisi pandemi seperti itu. Jadi tapi ini belum tahu seperti apa, yang pasti perjanjiannya sedang diproses. Jadi ini adalah asistensi dari Incheon membantu kita untuk menangani turis, khususnya untuk percobaannya adalah di Denpasar. Demikian informasi tambahan. Oke, terima kasih Bu. Satu lagi Bu, karena kami sudah mendengar dan kami sudah pernah ketemu dengan salah satu dari LG, salah satu ownernya, kemudian mereka menceritakan memang di Korea itu dari LG memang sudah punya produk, bahkan 1 hari itu bisa menghasilkan penelitian untuk 4.000 spesimen untuk PCR. Kemudian setelah diprogram ketemu, kemudian langsung nanti masuk keluarnya hasilnya dengan sistem barcode.
dengan barcode inilah itu sebagai bisa digunakan di mana saja. Mungkin suatu saat nanti dengan kondisi ke depan ini orang mau masuk mall, mau masuk apa, dengan pemeriksaan kesehatan cukup dengan barcode-nya dia scan, mereka sudah bisa clear untuk bisa melanjutkan kegiatannya. Demikian Bu, tapi ini saran, mungkin mudah-mudahan dari tadi saran kami sebagai pertimbangan untuk Bapak pembicara, ini nanti dipertimbangkan di tingkat kementerian, mungkin perlu duduk bersama. Pemerintah ini harus mengawali teknologi yang baik dalam menghadapi masa pandemi ini. Karena hasil swab ini menentukan kita sehat atau tidak, dan itu yang menjadi satu kepercayaan nanti untuk ke depan. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak GM, terima kasih masukan yang luar biasa, semangat kita semua supaya kita bisa mengatasi pandemi dan segera penerbangan bisa normal. Makin panas saja nih sepertinya pembahasannya, mungkin masih ada yang bertanya, tetapi saya mengingatkan dari training and people management development mengingatkan agar Bapak Ibu melakukan daftar hadir, mengisi daftar hadir, bisa klik di link yang telah disiapkan oleh unit training ya. Mohon dicek di bagian chatnya. Baik, ada satu pertanyaan dari Koji M. Juanda. Pertanyaannya seperti ini untuk Andre ya. Pertanyaan dari Juanda seperti ini. Saat ini banyak tenan yang mengajukan keringanan atau bahkan pengajuan pembebasan sewa ruang karena tidak mampu membayar. Sementara ketidakmampuan bayar tidak dapat dibebankan resikonya kepada AP1. Apa sebaiknya yang AP1 lakukan terhadap keadaan ini agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari? Intinya Pak, ada banyak sekali tenan, bukan hanya di Juanda, saya tahu di banyak cabang meminta keringanan sewa karena mereka merasa tidak mampu seperti itu. Namun dari AP1 sendiri sampai dengan saat ini memang masih mengenakan beban sewa, itu hanya waive MJRS, seperti tidak ada MJRS seperti minimum revenue. Nah, bagaimana nih katanya dari Juanda supaya tidak ada persoalan hukum karena mereka tetap tidak mampu bayar? Mohon pencerahannya Pak Andre. Baik Bu, terima kasih Pak Didi dari Juanda. Jadi memang ini persoalan B2B ya Pak ya, kita lihat bahwa kemampuan mereka untuk, kalau nggak salah kan di AP1 ada 3 komponen ya, MJRS, revenue sharing, sama sewa kalau misalnya kondisi untuk ruang sewa ini. Jadi mungkin perlu ada alternatif solusi kalau misalnya begini Pak, kalau kompensasinya adalah dibolehkan tidak membayar, tapi kan nggak ngebayar sewa, jadi MJRS kata Bu Feli tadi udah dihapus, jadi nggak ada minimum garanti lagi sekarang. Mungkin revenue-nya bisa dirombak kompensasinya agar lebih fair gitu ya. Buat AP1 juga sebagai pemilik tempat, kalau misalnya setuju untuk menghapus biaya sewa. Jadi harus win-win juga, jadi jangan sampai tenant ini minta semua gitu, minta MJRS dihapus, nggak ada revenue sharing SE seperti sekarang, sewa dihapus gitu. Nanti ada isu juga buat Bapak ini soal accountability, jadi mungkin perlu ditemukan formula bersama yang kondisinya win-win. Kita tahu memang ongkos berat karena penumpang jatuh, penumpang drop jauh, penumpangnya drop, pasti sales di bandara juga turun, padahal mungkin ada beberapa fixed cost mereka seperti gaji pegawai dan lain-lain yang nggak bisa langsung menurun juga, dan ini bisa jadi pertimbangan komponen apa yang bisa dikurangi. Jadi pada dasarnya kesepakatan para pihak ini perlu ada, dan sekali lagi kita bisa sama-sama merumuskan formula yang cocok dengan kondisi sekarang, karena ini kan di semua tenant Pak ya, bukan hanya di airport aja, tapi juga di mall juga sama, di office building juga punya isu yang sama, bahwa semua yang nyewa ngerasa, pertama saya nggak menggunakan tempat semaksimum seperti yang ada, kedua
revenue saya turun, saya nggak bisa bayar. Yang ketiga dia balik ke pasal yang tadi force majeure ini, dia bilang saya nggak mampu bayar, gitu, saya nggak bisa ngikutin, jadi mau gimana lagi. Jadi ini memang perlu kerjasama para pihak, kerjasama dengan stakeholders. Tadi kita lihat ada cara yang teguh di Lombok yang bisa negosiasi untuk kewajiban bayar. Jadi kalau kewajiban bayar Bapak ke service provider bisa dinego, kelihatannya Bapak juga harus mau dinego untuk dengan penyewa Bapak gitu. Cuma komponen apa aja yang hilang atau komponen apa aja yang dikurangi itu bisa diformulasikan Pak selama perhitungan. Jadi bisa kompensasi, bisa Bapak hapus misalnya sewa atau dikompensasikan dengan meningkatkan revenue sharing. Saya nggak tahu sekarang revenue sharingnya komposisinya berapa dengan penjual. Bisa juga mereka tetap bayar tapi diperpanjang jangka waktu sewanya untuk periode ini nggak dihitung, tapi dia bisa punya hak untuk memperpanjang dengan bayar. Jadi ada bayaran yang harus tetap distorkan nantinya. Karena problem ini kan lebih ke cash flow ya Pak ya. Biasanya selalu problemnya ke cash flow point, bahwa pada saat ini mereka nggak sanggup bayar. Bukan berarti bisnisnya hilang. Kalau bisnisnya hilang baru mungkin kita harus bicara dengan perspektif yang beda. Jadi komersial ini bisa dikedepankan, legalnya saya rasa selama administrasi. Ini kondisi di semua tempat, kalau semua orang juga tahu bahwa posisinya sulit orang melakukan pembayaran secara penuh untuk semua aspek. Saya rasa gitu Bu Feli. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi tadi intinya harus ada kesepakatan dari para pihak, jadi dituangkan dan memang tadi kita harus mencari alternatif tadi intinya substansi tadi. Kalau memang mereka merasa berat tadi bisa dicarikan jalan-jalan keluar, tapi ini bisnis banget ya. Saya mohon maaf juga bicara ini karena sebenarnya ada yang lebih kompeten dari unit bisnis, di mana kita tadi bisa memperpanjang jangka waktu sewanya, atau kita bisa memberikan insentif-insentif lain mungkin yang masih dimungkinkan bisa kita lakukan. Misalnya tidak menghapus sewa, tetapi memberikan insentif tambahan sehingga mereka masih ada kemungkinan mendapatkan revenue lagi seperti itu. Nah, ini sih nanti kita harus diskusi lagi sih dengan mungkin ada satu sesi khusus bisnis, karena ini penting banget dari sisi bisnis. Kalaupun kita diskusi di sini dari orang bisnis nggak ada kan tetap lagi nanti mentok juga gitu ya. Jadi usul juga memang nanti ini harus disampaikan juga masukan kepada unit bisnis terkait dengan bagaimana adaptasi yang juga menguntungkan para pihak. Jadi tidak ada dispute terkait dengan pelaksanaan force majeure. Pertanyaan yang sama sebenarnya sudah ditanyakan juga nih di chat, bisa dilihat dari Application Operation and Support Manager dari Lombok. Bagaimana menjawab permohonan keringanan mitra usaha yang menjadikan keadaan kahar sebagai alasan, gitu. Jadi kita jawabnya seperti apa, gitu. Ini gimana Pak Andre, mau tanggepin nggak Pak? Silakan Pak, sedikit Pak. Ya, keadaan kahar ini kan tadi disebutkan jadi alasan untuk pemaaf, alasan pembenar bahwa kita tidak melakukan kewajiban kita. Jadi mereka akan berargumen ini dasar buat mereka untuk tidak bayar sewa atau minta keringanan. Bapak juga bisa punya argumen bahwa bahwa ini tapi kan juga bukan karena kesalahan AP1 dan ini impact semua. Jadi kondisi seperti ini memang punya dua sisi lah, bahwa mereka nggak sanggup bayar dan kadang Bapak juga harus menutup airport atau mengurangi penerbangan karena airline mengurangi penerbangan yang juga bukan dikontrol Bapak. Maka harusnya memang ada keseragaman pendekatan berapa penurunan yang bisa diberikan untuk periode berapa lama. Jadi kan ini let's say seperti yang tadi kita lihat bahwa di Juli ini udah mulai di Agustus sudah mulai naik lagi. Di Maret, April, jadi Mei, Juni itu yang paling bottom, Juli udah mulai naik, Agustus setelah beberapa inisiatif dari pemerintah ini udah mulai naik lagi, ada yang bilang naik 53%, ada yang naik 43%. Jadi harus ada kesepakatan dulu, misalnya kita bisa bilang kalau dengan jumlah penumpang segini gitu ya, penurunan berapa, kalau nanti kita udah balik lagi
ke 50% normal, penumpang yang ada, mereka harus bayar tambahan berapa lagi. Jadi bisa dibikin dinamis gitu sih sebenarnya, beberapa formula yang kita tahu juga. Bukan karena, jangan sampai karena memang produk dia nggak laku, dia justru juga dapat gitu. Tapi memang karena demand-nya nggak ada. Jadi kalau demand-nya nggak ada, kita tahu bahwa ini karena operasional perusahaan, operasional bandara yang sepi. Tapi kan juga kita lihat di bandara-bandara tetap aja ada yang ramai. Kalau di normal pun zaman dulu ada yang ramai, ada yang sepi gitu. Jadi jangan sampai kita kasih ini jadi dasar mereka untuk tidak perform. Bisa dilihat juga tren penjualan misalnya berapa sebelumnya. Dampak yang dilakukan bisa dalam berapa bulan. Diskon yang diberikan berapa banyak. Ini bisa disepakati sama-sama Pak. Jadi memang harus mungkin tadi dari unit bisnis bisa bilang kalau drop misalnya selain di mana yang tadi tinggi di Bali dan Makassar gitu misalnya. Selain itu di situ mungkin masih bisa diskonnya hanya 30%, di tempat lain bisa turun jadi diskon 50%, tergantung penurunan jumlah dan jumlah aktivitas yang udah mulai baik lagi. Mungkin itu masukan aja Pak, dan Bu Feli bisa disampaikan ke unit bisnis juga untuk segera dibuatkan, karena ini teman-teman kayaknya perlu ada keseragaman, betul saya setuju. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya adanya harus keseragaman dari kita dalam pelaksanaan strategi bisnis. The new normalnya bisnis di airport itu seperti apa di AP1. Jadi kita orang sudah berubah karena pandemi, kita masih bingung. Jadi kita harus punya keseragaman. Jadi bisa menjawab dengan satu suara kepada mitra seperti itu. Dan tadi seperti Pak Andre katakan, poinnya penanganannya bisa sangat dinamis ya. Jadi kalau hari ini mungkin kita hapus tetap sewa, besok mau seperti apa semuanya bisa dinamis sesuai dengan perkembangan bisnis yang terjadi real di airport masing-masing. Demikian. Nanti mungkin kita harus sampaikan juga kepada unit bisnis, ini bisa menjadi masukan supaya juga diadakan webinar seperti ini untuk mendiskusikan mengenai the new normalnya bisnis di AP1 seperti apa. Terima kasih Pak Andre. Kayaknya kita harus mengakhiri webinar kita. Saya yakin masih banyak yang ingin bertanya dalam hati masing-masing, ya belum sempat. Tetapi karena waktu juga yang memisahkan atau membatasi kita harus segera menutup acara ini. Sekali lagi sebelum ditutup oleh saya persilakan kepada Pak Wayan untuk memberikan kata penutup kepada kita semua. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Mbak Feli atas waktunya. Yang sangat-sangat kami hormati, yang sangat kami banggakan, Bapak Andre, para GM, senior manajer di seluruh bandara AP1, yang sangat kami hormati, yang sangat kami banggakan kepada Vice President Training, ya, beserta jajarannya. Pada hari ini sebagai penyelenggara, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya talkshow Legal Airport yang kita selenggarakan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini atas perhatian dan kerjasama. Banyak hal yang dapat disampaikan tadi oleh pembicara dan banyak hal pula yang dapat kita simak. Ini sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman kita nanti di dalam melaksanakan tugas sehari-hari, karena pengetahuan dan pengalaman ini sangat penting bagi kita semua. Maka dari itu dengan terselenggaranya talkshow ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik kepada para GM, para senior manager, para manajer, baik itu di kantor pusat maupun di kantor cabang. Karena kita tahu bahwa perusahaan kita sekarang ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka dari itu yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita memberikan semangat untuk melaksanakan segala ide, segala hal supaya perusahaan kita ini bisa eksis untuk melaksanakan tupoksi, melaksanakan bisnis sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami banggakan.
atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Kami atas nama penyelenggara, kami mewakili direksi karena pada Halo Pak Wayan. Halo Pak. sore ini Pak DA, Pak Adi, karena ada acara bermanfaat dengan mengucap syukur alhamdulillah dengan terselenggaranya talkshow ini kami akhiri dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua peserta webinar pada hari ini. Kesimpulannya adalah perlu ada penanganan yang dinamis dalam the new normal pengelolaan airport menghadapi pandemi dan utamakan strategi daripada administrasi dengan tidak bertentangan dengan hukum. Sekali lagi terima kasih Pak Andre, terima kasih semua GM, terima kasih seluruh peserta, tetap semangat, tetap kita berusaha yang terbaik untuk bisa bertahan di tengah krisis ini. Thank you, bye. Sampai ketemu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Top, Pak VP Legal, mantul. Keren kacamatanya Pak Korsek. Sedap. Lapor Pak JM Balikpapan, siap. Ya mati ini, udah mati. Ya. Undur diri dulu. Siap, mantap. Exit.